warahmatullahi wabarakatuh. Habis terima sembako kok suaranya malah loyo menghilang. Puasa dengan dia. Bang, halo bang. Fa'idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suci dapat sembako. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para alim, para ustaz, guru-guru kita, khususnya para pejabat yang hadir, PLH, Kanwil, dan Pak Kabak beserta Ibu Ketua DW dan seluruh pengurus DW serta Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia, yang saya hormati dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Jalan-jalan ke Sidogiri, ada itu yang jelas Sidogiri. Jangan lupa bawa kartu penduduk. Mohon maaf Bapak dan Ibu duduk, saya berdiri untuk menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Tak bagi tanam selasih di halaman, banyak semang, tolong tebaskan. Terima kasih Pak Ustadz, Abah, saya diberi kesempatan walaupun sebetulnya tidak pas untuk saya yang akan saya sampaikan. Bersama keluarga pergi ke Mempawah. Jangan lupa mampir di Siantan. Kasih kampung ya. Sudah selesai kan juga bersama-sama gitu ya. Iya. Ya masih ada tahu-tahu semua. Kasih kampung ya. Saya ulangi, bersama keluarga pergi ke Mempawah. Jangan lupa singgah ke Siantan. Bapak Ibu, Abah dan Pak Kabak serta Pak PH, sebetulnya saya tak pandai bersama, tapi karena disuruh bela sedikit saya sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jadi grogi. Di sini ada para kiai saya, ada guru saya, ada Ustaz Suryadi. Tapi tadi adalah Bapak dia darurat akan terjadi. Bapak Ibu, saya ingat apa yang disampaikan oleh Anas. Anas adalah ajudan Rasulullah SAW. Kurang lebih beliau 10 tahun menjadi ajudan Rasulullah SAW. Kalau Bang Dedi tadi itu jadi ajudan Kanwil gonta-ganti. Tapi ini Anas 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Sehingga hal ikhwal apa yang terjadi dalam rumah tangga beliau baginda Rasul Muhammad SAW tahu beliau. Siapa Anas ini? Selain ajudan Rasulullah SAW, beliau adalah keluarga dekat Rasulullah SAW. Dari mana? Dari Ummu Sulaim. Ingat kepada Ibu, Ummu Sulaim ini kata Rasulullah SAW, kalau misalkan mau belajar jadi ibu yang salihah, belajar sama Ummu Sulaim. Apa masalahnya?
Dulu satu ketika Siti Aisyah bersama putranya yang namanya putra Aisyah, Bu, Rasulullah punya cucu dua. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Ketika Aisyah mau belajar sama Ummu Sulaim, datang ke rumah Ummu Sulaim, ketok pintu, ditanya dulu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Aisyah. Oh iya Aisyah, ada apa? Saya nak berkunjung, nak bersilaturahmi sama engkau wahai Ummu Sulaim. Oh iya. Kau sendirian ke? Apa ada orang lain? Ada, dengan dua orang laki-laki. Oh maaf Aisyah, itu di balik pintu, bukan di depan berhadapan, bukan. Nah, di balik pintu, mohon maaf, saya tidak bisa menerima tamu. Kata suami saya, tak boleh menerima laki-laki. Oh iya, ya sudah. Lain kali saja Aisyah. Baik, ini putri Rasulullah mau berkunjung, mau bersilaturahmi, mau menuntut ilmu sama Ummu Sulaim. Ternyata gara-gara bawa putranya yang laki-laki itu tak jadi, tak bisa ketemu. Baliklah dia. Satu saat datang lagi, ya, datang lagi. Yang dibawa itu bukan dua-duanya, tapi satu saja yang dibawa. Aisyah, kau bawa siapa? Bawa si kecil. Oh mohon maaf Aisyah, perintah suami saya tak boleh menerima tamu lagi. Nah, balik lagi. Sampai ketiga kalinya baru Aisyah bertemu dengan Ummu Sulaim. Luar biasa taatnya dan patuhnya kepada sang suami, sehingga Ummu Sulaim ini telah menjadi orang yang mulia dan min ahli jannah. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu dewi ini yang membantu para suaminya memajukan Kementerian Agama ini telah juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab puasa dan berbagi ini dicatat oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anas ini anaknya Ummu Sulaim. Maka wajar kalau Anas ini didoakan oleh beliau baginda Rasul Muhammad SAW jadi orang hebat, jadi ulama besar, dan keturunannya juga luar biasa, menjadi orang-orang besar, menjadi ulama-ulama ternama. Bahkan Anas salah satu perawi hadis yang terkenal tingkat yang ketiga dari banyaknya meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Satu ketika Anas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ayu sedekah afdal? Ya Rasul, kapan waktunya sedekah ini yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, menjawab pertanyaan Anas. Bahasa kita, ya Anas, as-sadaqah afdal fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal waktunya adalah di bulan suci Ramadan. Sahabat Pak PLH dan bapak-bapak Nabi dan yang ada di depan semuanya ini, tak salah para istri bapak, para ibu-ibu kita di bawah pimpinan Bu Kanwil sebagai ketua DW pada hari ini ya, mengajak kita semuanya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Luar biasa. Selain ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang di luar Ramadan, mungkin satu pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya yang berbagi pada hari ini dilipat gandakan. Imam Bukhari menyampaikan sampai 70 kali lipat pahala yang akan Bapak dan Ibu terima pada hari ini. Alhamdulillah. Lebih-lebih Bapak dan Ibu, terutama Ibu-Ibu Dewi ini, nyantunin kepada beliau yang puasa pada hari ini. Salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an. Mereka yang berpuasa di bulan ini dikasih takjil, dikasih
buka puasa oleh ibu-ibu pada kesempatan sore hari ini. Luar biasa, sampai pembahasan lucu saja. Karena kepingin juga berharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, bersama ibu-ibu dewe, bersama semuanya berbagi pada sore hari ini. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya yang memberikan santunan ini, tapi kita semuanya sama-sama diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, subhanallah, tadi kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti alunan ayat-ayat Al-Quran, khatmil Quran yang dibawakan oleh kiai kita, guru kita di Haji Abdul Hibari, subhanallah, dengan murotalnya, dengan suaranya. Profesor Dokter Susena Mor PhD mengatakan alunan bacaan Al-Quran yang tadi kita baca bersama-sama terdengar oleh suara kita, begitu itu dilantunkan akan melayang-layang, kemudian ditangkap oleh telinga kita, masuk kepada tubuh kita, di situ akan ditangkap oleh sel-sel. Kalau misalkan ada penyakit dalam tubuh kita, maka itu akan membunuh sel-sel racun ataupun penyakit yang ada dalam tubuh kita. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu ketika kita sama-sama tadi itu di Khatmil Quran. Di situ ada syifaun, obat. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk kita bersama. Warahmatun, dan rahmat bagi kita. Kapan akan kita dapatkan? Kelak ketika sudah kita di alam barzah, di dalam kubur kita, yang namanya Al-Quran akan datang menghampiri kita, menghampiri Bapak dan Ibu yang rutin, kontinu, istiqamah dalam rangka untuk one day one juice, dalam rangka untuk one day one ayat, dalam rangka Bapak dan Ibu tadarus Al-Quran, baik itu dilakukan di masjidnya, di surahnya, di rumahnya, dimanapun kita berada. Tadi Al-Quran juga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Surga rindu kepada Bapak dan Ibu yang baca Al-Quran. Surga rindu kepada apa yang tadi dibacakan oleh Ustaz kita dan kita mengikutinya. Mudah-mudahan kita semuanya akan dirindukan oleh surga dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sering baca Al-Quran. Amin ya rabbal. Syifaun linnas, obat untuk manusia dari segala macam penyakit. Bahkan penelitian seorang dokter Al-Qadi dari Florida, USA mengatakan bahwa Al-Quran ini penyembuh dari segala macam penyakit, apapun penyakit itu, terutama penyakit rohani. Penyakit fisiknya, di sana boleh penyakit kanker, di sana boleh penyakit liver, di sana boleh penyakit hati dan lain sebagainya, bisa sembuh dengan adanya bacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya tidak hanya membaca Al-Quran di waktu bulan puasa saja, tapi saya yakin karena saya sering mimpi istri saya sering bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian one day one juice ya, setiap bulannya, setiap minggunya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pantun tadi ya. Kayak ada itu pantun tidak tahu boleh. Pulang kampung naik kereta, penumpangnya banyak, sesak penumpangnya. Ulangilah. Pulang kampung naik kereta, tidak ada kereta sih, pesawat jalan. Pulang kampung naik pesawat, penuh sesak penumpangnya. Dengan kuasa rasanya kita menjadi kuat, insya Allah badan kita akan sehat. Oh, mantap nih. Jadi buah nangka kas rasanya,
buah durian banyak yang suka, kecuali yang kolesterol. Sangat banyak hikmah puasa, insya Allah sehatkan jiwa dan raga. Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, agar puasa kita bermakna, karena puasa kelak akan memberikan syafaat kepada kita, dan Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita, dan itu tidak tanggung-tanggung. Dua yang namanya puasa dengan Al-Quran ini langsung lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mana tuh saya cegah mereka binas syahawati, dari syahwat, wa ta'am, dan makanan, ya, fasafa'ni bihi, maka berikan kami kesempatan untuk memberikan syafaat kepada mereka yang berpuasa. Jadi jangan khawatir, ya, kepada ibu yang puasa hari ini, insya Allah kita akan diberikan syafaat oleh puasa kita. Dan kelak kita disuruh pilih, ada namanya pintu-pintu. Pintu kita sudah ada mereknya di sana, sudah ada plakatnya di sana, namanya bagus ya, pintu surga. Tinggal milih, ya, tinggal milih yang buah, yang puasa. Mau pilih apa? Yang kedua, ya, insya Allah dengan Al-Quran yang kita baca juga pasti akan berikan syafaat kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan apa yang kita pada hari ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Taufik pergi ke sawah, memakai sepatu, sepatunya basah dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.